Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gifar Lambardi dengan NIM 19 10 11 40 15 89 dari kelas 07 TPLM 009. Di sini saya akan membahas 4 cara untuk mengamankan server Ubuntu kita, di mana video ini dibuat sebagai syarat untuk ujian akhir semester 7 saya di mata kuliah keamanan komputer. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, kita dapat mengaktifkan firewall untuk memproteksi server dari Ubuntu kita. Lalu kita cek terlebih dahulu status konfigurasi terkini yang ada pada firewall dengan menggunakan sudo ufw status. Nah, di sini bisa kita lihat firewall saya masih belum aktif ya. Selanjutnya, saya akan mengaktifkan beberapa port saja yang dapat diakses. Dalam kasus ini, saya hanya akan mengaktifkan port 80 yaitu untuk HTTP, lalu port 443 yaitu untuk HTTPS, lalu 2333 yaitu port untuk SSH, dan 12345 itu port untuk webmin. Setelahnya kita enablekan firewall yang sudah kita konfigurasi, lalu kita reload untuk agar konfigurasi yang terakhir dapat teraplikasikan. Nah, di sini selanjutnya saya juga mengatur untuk default outgoingnya, yaitu saya buat jadi deny semua, ditolak. Nah, di sini sudah dapat kita lihat ya, konfigurasi terakhir sudah teraplikasikan. Baik, kita lanjut. Jadi setelah sebelumnya kita sudah mengatur port mana saja yang dapat diakses. Untuk sebelumnya saya sudah setting firewall untuk membuka port SSH-nya itu, port SSH-nya itu jadi 233 ya kalau kita ingat tadi. Nah, di sini kita akan mengubah port SSH tersebut yang tadinya semula 22. Nah, di sini kita ubah menjadi 2333. Nah, jika sudah, kita lanjut untuk membuat user baru. Di sini kita akan menambahkan user UAS. Nah, kita setting dulu seperti password dan segala macamnya. Kita tunggu prosesnya berjalan. Nah, di sini kita masukkan sudo user mode untuk si UAS tadi. Kita masukkan ke dalam grup sudo. Nah, di sini kita tambahkan kembali di bawah use spam itu, kita tambahkan untuk allow usersnya, kita hanya menginginkan user UAS saja yang dapat mengaksesnya. Selain user UAS seperti Gifar, user Gifar kan, kita juga ada user Gifar, dan juga untuk user root juga. Nah, di situ kita kita deny ya, jadi mereka tidak dapat mengakses SSH dengan port 233 dengan port 2333. Nah, jika konfigurasi sudah semua dilakukan, kita restart kembali servisnya agar dapat teraplikasikan. Oke, setelah kita konfigurasi, kita lanjut. Di sini saya akan melakukan testing apakah konfigurasi yang sudah kita lakukan itu sudah berjalan
sudah teraplikasi. Di sini saya mencoba masuk menggunakan user Givar. Nah, itu access denied ya. Karena tadi kita sudah konfigurasi hanya user UAS saja yang dapat akses. Sekarang kita coba memakai user root. Nah, sama access denied. Oke. Yang terakhir kita coba menggunakan user UAS. Ya, berhasil login ya. Jadi untuk pengamanan melalui akses user sudah berhasil kita lakukan. Nah, jika sudah selesai, kita masuk ke tahap berikutnya, tahap pengamanan berikutnya, yaitu di sini kita akan memproteksi server dengan membuat custom login link ke dalam PHP MyAdmin. Yang pertama, kita buka dahulu PHP MyAdmin dengan domain awal. Nah, setelah itu kita pergi ke browserlink.com untuk untuk mengenerate secara random hex number. Nah, dari generate hex number tersebut nanti akan kita gunakan. Di sini kita copy paste pada kolom yang tersedia, kita copy paste domain awal, lalu kita atur digitnya 200 ya. Nah, sudah keluar. Ini adalah hex number secara random yang kita dapatkan. Selanjutnya kita konfigurasi untuk PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini ada alias. Aliasnya itu kita ganti dengan hex number tersebut. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita restart kembali untuk service dari si Apache-nya. Nah, sekarang kita uji coba. Nah, untuk domain yang awal jadi tidak berfungsi ya, karena untuk aliasnya sudah kita ganti. Sekarang kita coba menggunakan yang hex number. Oke, berhasil masuk ke PHP MyAdmin dengan menggunakan custom link ya, custom link domain. Oke, kita lanjut. Di sini kita masuk ke metode keempat, yaitu mengubah port dari si webmin. Nah, sebelumnya kan sudah saya ubah ya di firewallnya sendiri, portnya si webmin sudah diubah. Nah, di sini kita ubah di file konfigurasi untuk port webmin jadi 12345. Oke, lanjut. Lalu jangan lupa untuk kita restart kembali. Nah, sekarang kita uji coba untuk masuk ke webmin-nya dengan menggunakan port yang lama, yaitu 10.000. Oke, kita tunggu. Di sini masih loading. Nah, kita juga bandingkan ya dengan menggunakan yang port terbaru. Nah, untuk yang lama tidak bisa tidak ada halamannya gitu, tidak ada halamannya di port tersebut. Nah, untuk yang di 1234, port 1234 berhasil ya, muncul halaman si webmin, halaman login webmin. Oke, kita di sini bisa langsung login ke webmin milik kita. Ya. Oke. Seperti itu mungkin 4 metode pengamanan untuk server dari Ubuntu yang dapat saya jelaskan di sini. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama dalam kendala peralatan, karena sekarang pun saya sedang ada perjalanan dinas di luar, jadi peralatan pun terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.